tanah tumpah darahku. Bung, tanah tumpah darahku ini kita sebut, kita kenang, kita nyanyikan, tidak untuk itu semua, tapi untuk menjaga ideologi tentang cinta tanah air. Saya menyatakan ideologi cinta tanah air itu ideologi melindungi tanah air. Saya menyatakan itu ideologi membela tanah air. Saya tidak ragu lagi, nyanyi untuk kepentingan itu, bukan nyanyi untuk nyanyi, Bung. Begitulah intisarinya. Kita cinta betul pada tanah air, cinta tanah air. Dan cinta itu ada harganya, kesediaan membela. Begini, Bung, semua orang berkata hal yang sama, insya Allah. Politisi-politisi barangkali juga berbicara mengenai hal yang sama, cinta tanah air dan. Tapi begini Bung, saya bagian dari rakyat yang tidak terlibat dalam politik-politik kepartean, politik-politik birokrasi, politik-politik parlemen, politik-politik tentang calon-calon wakil presiden, calon-calon presiden, calon-calon ini itu. Saya itu udah butuh itu semuanya, Bung. Saya hanya menghargai proses politik untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita junjung tinggi dan kita praktekkan dengan cara-cara yang juga demokratis. Tapi kalau sekarang ini, Bung, sekarang ini saya terlanjur melek politik dan mendengar suara-suara politik. Suara-suara kaum politisi yang rebutan, fitnah memfitnah, jegal menjegal. Bung, tolong Bung, kalau betul Anda pemimpin, tolong pimpin rakyat. Tolong pimpin rakyat. Tolong. Pimpin rakyat supaya rakyat itu memperolehlah suatu kepemimpinan dari Anda. Jangan ada cakar-cakaran, fitnah-fitnah, jegal menjegal, adu kelicikan. Rakyat belajar apa? Yuk suruh rakyat rakyat juga belajar kelicikan. Yuk suruh itu. Rakyat itu juga jegal menjegal. Anda sebagai politisi sering berbicara tentang pendidikan politik bagi rakyat. Apa? Mana? Pendidikan apa yang kalian berikan? Pendidikan apa? Kalian ngomong di depan publik, memfitnah orang lain. Ngomong di depan publik, membela partai Anda, membela partai dengan cara-cara batil, dengan cara-cara yang tidak legal. Bung, kalau Anda kehabisan jalan politik untuk membela partai, stop. Kehabisan jalan politik, stop. Jangan diteruskan. Anda melanggar hukum. Itu udah kriminal, Bung. Politisi ya nggak boleh kriminal, nggak boleh memfitnah orang, nggak boleh menyalahkan orang, nggak boleh menggunakan ukuran mayoritas untuk menghantam minoritas. Tolonglah berpolitik yang agak sopan. Karena saya juga tahu tata krama berpolitik, jadi saya agak keras menolak dan menyampaikan sesuatu. Barangkali ini permohonan, berilah politik yang penuh makna mendidik rakyat. Rakyat yang menunggu Anda banyak loh, Bung. Jangan menunggangi rakyat hanya untuk kepentingan memilihmu. Jangan. Apa Anda telah menyumbangkan sesuatu yang signifikan untuk kebutuhan rakyat? Sandang pangan, telur, supermi, beras. Anda pernah sebagai politisi, berpuluh-puluh tahun Anda menjadi politisi, pernah mengurus rakyat. Dan rakyat itu bukan hanya basis konstituen Anda, rakyat itu semua, karena Anda pemimpin nasional. Siapapun yang Anda temui itu rakyat yang penting Anda beri pendidikan.
Kalau pendidikan aja ndak, apalagi Anda keluar uang, memberikan, ndak bisa, Anda nggak bisa begitu, Bung. Jadi saya muak, akhir-akhir ini muak ini, dengan politik identitas, politik jual-jualan agama, dengan politik fitnah-fitnah, dengan politik serang-menyerang, semuanya itu kebatilan yang nyata. Nah begini Bung, kita ini kekurangan orang. Saya ingat Mas Amin Rais. Ini tidak bagian dari ini. Saya ingin mengenang beliau dengan kenangan manis seorang senior, seorang tokoh. Betul loh Bung, Mas Amin itu dalam politik Muhammadiyah, dalam politik birokrasi, sekaligus dalam politik agama. Beliau itu pernah dalam waktu lama memberi kita suasana terpesona lah. Kalau bertugas ke luar negeri dan ada uang dari kantor, dari PP Muhammadiyah atau bagaimana, disangoni dan sebagainya, itu kalau lebih, uang sang itu kalau lebih, dibelikan buku Bung, dibelikan buku. Lebih bukan dikantongi oleh Mas Amin untuk foya-foya, lebih duit Muhammadiyah lebih, belikan buku dan taruh di perpustakaan di PP Muhammadiyah, atau barangkali di perpustakaan beliau pribadi. Saya tidak pernah mengecek itu, tapi kira-kira itu barang yang membuat kita menjadi terpesona, pesona seorang pemimpin. Kalau beliau mendapat honor lah namanya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin 5 juta, beliau membayar pajak loh Bung. Langsung dari honor itu potong pajak. Maaf, pajak, zakat. Bukan pajak, kalau pajak itu udah usah diomongin, beliau membayar. Tapi ini zakat, sekian persen, duitnya ada sekian, maka sekianlah sumbangannya. Bung itu menunjukkan itu politik morality, the politic of morality, the politic of morality. Itu juga kalau kita memberi nama itu, beliau berbicara tentang religion as morality. Religion tidak sebagai hukum. Meskipun bayar pajak itu tanda menaati hukum, tapi yang berlangsung ialah panggilan morality. Dan politiknya, jangan salah, di Indonesia ini orang yang pernah berteriak, ya bukan berteriak, tapi yang pernah memperkenalkan high politics, kalau tidak salah itu juga Mas Amin. Itu menjelang dan sesudah namanya masa-masa reformasi. Wah, lah keren Bung. Kalau saya mengenal relasi saya pribadi dengan beliau, wah itu keren. Mengenang Cak Nur, bagaimana Cak Nur? Dr. Nurholis Majid. Ya Cak Nur, jangan salah. Kenangan kita itu kenangan begitu mulia. Gus Dur bagaimana? Gus Dur tokoh mulia, tokoh politik agung, tokoh pemikir agung. Begitu aja intinya. 3 tokoh ini, meskipun dulu saya menjadi saksi yang mulia dalam kegetiran, tapi getir dalam kemuliaan, karena tokoh-tokoh yang saya hormat kepadanya ini ada sesuatu yang namanya professional jealousy. Tapi mereka memberi kepemimpinan Bung. Tidak seperti sekarang ini, politisi-politisi tidak memberi kepemimpinan. Dulu itu ada, Mas Amin, one of the actor, yang memberi kepemimpinan itu. Lalu ya jealousy itu menjadi sesuatu yang agak itu tadi sebagai kenangan yang manis dalam kegetiran itu ya. Karena saya dekat ketiga-tiganya. Namun begini Bung, yang saya agak menyesali, kosongnya panggung kepemimpinan keagamaan. Kosongnya panggung kepemimpinan keagamaan pada hari ini, sayangnya tidak ada yang ngisi. Kalau kita mau nyalain Gus Dur, nyalain gimana? Beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Cak Nur, kan tidak bisa lagi suruh mimpin. Yang ada itu kan Mas Amin.
ketika ketiga-tiganya menjadi jagoan dalam pengertian yang positif, menjadi tokoh, menjadi orang-orang yang namanya pemikir, menjadi orang-orang yang namanya pemberi teladan tingkah laku politik. Tinggal Mas Amin. Ini yang saya heran setengah mati itu Mas Amin ini. Kenapa sekarang kok melihat panggung kosong nasional dalam kepemimpinan umat? Saya ngomong kepemimpinan umat. Tidak ngomong kepemimpinan rakyat pada tingkatan nasional. Ya, kepemimpinan rakyat di tingkat nasional sudah adalah mereka yang mimpin. Tapi panggung kosong dalam kepemimpinan umat Islam, ini tidak ada yang ngatur loh Bung. Kita hanya rindu pada Gus Dur kalau ada keadaan ruwet-ruwet. Aduh, Gus Dur sudah tidak ada. Ruwet-ruwet dalam soal pemikiran yang mengarah kepada urusan-urusan aliran cara pemikiran mazhab ini, mazhab itu, Cak Nur sudah tidak ada dan kita tidak bisa mengeluh tentang itu. Kita tidak mengeluh atau terhadap tokoh-tokoh kita yang sudah kembali ke haribaan Allah. Yang kita bisa mengeluh ini satu, mengapa Mas Amin membiarkan panggung kosong kepemimpinan umat menjadi kosong-song, lalu beliau masuk dunia politik dan mengamini kepemimpinan umat yang lain sama sekali. Pemimpin-pemimpin umat yang tidak punya akar dalam kepemimpinan, pemimpin-pemimpin umat Islam yang memamerkan derajat kerohanian, memamerkan dzurriyyah Rasul, memamerkan punya barisan yang bisa ngepruk siapa saja. Mas Amin ada di sana menjadi saksi. Gimana Mas? Saya tidak mengkritik Mas. Saya tidak mengkritik Anda sama sekali tidak. Tapi hanya mengenang. Dan saya sudah menyatakan bahwa yang ada dalam kenangan saya tentang Mas Amin, Gus Dur dan Cak Nur almarhum, semenjak ada professional jealousy antara ketiga-tiganya itu sebuah kenangan manis getir, kenyamanan yang mengoyak, membelah perasaan kita, membuat luka. Kalau Mas Amin begitu ditinggalkan oleh pasangannya yang berdua, sobat-sobatnya, Mas Amin kukuh berdiri di panggung kepemimpinan dan ada setiap saat tempat rakyat mengeluh, tempat rakyat berkonsultasi. Ya kalau orang NU mau konsultasi silakan kalau mau. Kalau mau konsultasinya tidak dalam aliran keagamaan, tapi dalam urusan kepemimpinan dan orang NU, orang apa, apalagi orang Muhammadiyah juga mengeluh kepada Mas Amin, tolong bagaimana ini Mas, ini rakyat pating jempalit. Mas Amin, saya tidak berdosa karena saya bukan level setinggi Anda, tapi Anda berdosa membiarkan umat keteteran, keleleran, tidak punya pemimpin, ibarat sapu lidi tidak punya suh, tidak punya pengikat. Anda itu berperan sebagai pengikat bagi sapu lidi yang berserakan, tapi Anda tidak melakukannya. Dan Mas Amin hanya bermain-main menuruti cita rasa perpolitikan, dan barangkali ada hawa nafsu kekuasaan. Sebentar-sebentar pusing ke Mekah, pusing umroh, dan meyakini dalil. Kalau kita ini sudah bolak-balik meminta dan Allah tidak mengabulkan, maka Allah malu. Ya itu dalilnya Mas, tapi dalam implementasi politik, saya kira kok dalil itu membutuhkan suatu prasyarat. Siapa dulu orangnya, sedalam apa komitmen kepemimpinannya, sedalam apa cintanya kepada rakyat, sedalam apa kesediaannya berpikir dan melakukan tindakan-tindakan
yang merupakan terjemahan dari tanah tumpah darahku. Wah, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Atau Indonesia Raya sedang diancam oleh kekuatan-kekuatan asing. Golongan dari nama-nama dulu yang oleh Bung Karno disebut all the force, all emerging forces, itu kolonialisme dan imperialisme. Tapi Mas Amin mendengar ancaman-ancaman macam itu, Mas Amin, ya beliau tidak ngerokok, tapi saya ingin menunjukkan sikap beliau merokok. Enak-enak ngerokok, enak-enak ngopi, dan mungkin enak-enak pakai peci dan duduk di luar, dan Allah barangkali dengan keyakinan, dengan kekuatan selemah-lemahnya iman. Ya, saya ngomong selemah-lemahnya iman karena Mas Amin belum pernah menunjukkan pada kita bahwa yang dilakukan bukan sekedar karena iman, tapi karena iman dan panggilan iman itu membuat kita yang disebut pemimpin turun ke jalan mengambil kepemimpinan, take the lead in all kind of responsibility. Mas Amin itu senang itu dengan responsibility, dengan itu yang kita puja-puja dalam kepemimpinan di Muhammadiyah. Tapi Mas Amin, saya mohon maaf ini, gimana apa enggak merasa rugi, Mas? Anda punya doktor, Anda punya jejak kepemimpinan, Anda punya pengetahuan hebat punya, tapi semua itu Anda bawa tidur. Ya, gimana, Mas? Tidur dengan segenap fasilitas dari Allah. Kan Mas Amin lebih paham dari aku. Fasilitas Allah, kepandaian, pengalaman. Oh, gelar doktor dari Chicago University, sekolah terkemuka. Tapi itu mubazir, Mas. Buya yang dari sono juga sudah tidak ada, nggak ada, Mas. Lawan Anda, sebenarnya Anda menjadi penguasa tunggal di dalam kepemimpinan umat di tanah air itu, tapi Anda malah give up. Give up. Aku akan menjadi pemimpin yang membawa aku ke jalan singgasana kepresidenan. Enggak lah, Mas. Pemimpin umat, Anda itu tidak diganggu oleh siapapun. Dan Anda menjadi pemimpin umat, taruhlah sak Muhammadiyah saja, itu sudah banyak. Tapi yang sak Muhammadiyah itu Anda juga turun sana sini memberi sedikit pencerahan, syukur memberi sedikit rokok, syukur memberi sedikit kopi. Itu lebih dari kepemimpinan, Mas. Dan selamatkan bangsa dari koyak-moyak ideologi macam ini. Anda pemimpin. Itu sak presiden sendiri. Anda itu saingannya presiden, Mas. Kalau Anda menjadi pemimpin Muhammadiyah lagi, wakilnya presiden kalah. Apalagi wakil yang tidak pernah ngomong apa-apa. Wakil presiden yang aktif pun kalah dari Anda. Barangkali presidennya kalah posisi dengan Anda. Karena itu akan lebih bagus kalau Anda bangkit. Ya, umur baru berapa ini? Baru 80 plus berapa? Masih muda, Mas. Masih muda, Mas. Masuk lagi ke Muhammadiyah. Tidak usah masuk formil kontes dalam kepemimpinan formil. Tidak usah. Anda menjadi pandita. Anda menjadi panditanya, menjadi resinya para resi, menjadi pemimpinnya, imamnya para imam di Muhammadiyah. Wah, keren sekali. Amin Rais imamnya para imam. Otomatis imamnya para jamiah. Jamiah Muhammadiyah itu di bawah Anda. Mas, saya agak capek nih, Mas. Mendengar pemimpin rebut-rebutan, jegal-jegalan hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan rakyat tidak dapat apa-apa. For sure, rakyat tidak dapat apa. Kalau Mas Amin balik ke tempat itu, weh, saya bisa membantu kalau diperlukan. Dan saya akan mengagumi kembali. Selama ini saya, Mas, menahan diri untuk tidak kagum, tapi juga untuk tidak marah-marah. Tapi saya menjanjikan saya akan mengembalikan kekaguman, my admiration kepada Mas Amin. Keren gitu, Mas, keren.
tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku, pemimpin-pemimpinku, panglima-panglimaku, imam-imamku. Nggak usah imam besar ya mas, imam kecil biasa aja mas. Imam kecil itu juga imam mas. Karena kalau imam besar itu boleh jadi malah bukan imam. Salam untuk Mas Amin.